Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Arai di ENE Production. Guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini gue mau membacakan email dari @dani770 ya, di email ke New Production yang bercerita pengalamannya mau bersepeda di daerah Sukamakmur, kurang lebih baru 1 bulan yang lalu lah ya, sekitar katanya sih tanggal 28-an ya. Jadi dia dengan 4 orang temennya, Dani, Miseri, Ican, Fikri, dan Fariji. Jadi gini ceritanya. Pada waktu itu jam 5 sore mulailah mereka berlima bergegas untuk ke Sukamakmur, ke rumah Ujang dengan menggunakan mobil bak yang untuk mengangkut sepeda-sepeda mereka. Jadi sebelumnya Dani juga udah ngontek Ujang gitu, untuk membuat janji bahwa dia ngabarin mau liburan bersepeda di daerah Sukamakmur. Nah, singkat cerita, mulailah jalan. Sekitar kurang lebih jam 8 nyampelah dia di kediaman rumah Ujang. Mereka masing-masing sibuk nurunin sepedanya masing-masing dan dimasukkan ke rumah Ujang. Lalu mereka ngopi-ngopi, ngobrol, dan menanyakan untuk tempat mereka camping. Jadi Dani dan teman-temannya emang ada rencana, jadi sebelum bersepeda, sebelum goes, mereka mau camping dulu gitu, buka tenda. Dan Ujang juga nyautin, udah ada kok, tenang, udah disiapin tempatnya. Cuman ya lumayan agak jauh tuh, kurang lebih 1 jaman lah, karena ngelewatin bukit, dia bilang gitu. Ya udah, nggak terasa juga nih udah jam 10 mungkin kita sampai sana ntar kemalaman, saut Dani. Ya udah, siapin barang-barang kalian. Mulailah Dani dan teman-temannya menyiapkan barang-barang, tenda, ya makanan-makanan ringan, kopi. Mulailah dia bergegas. Nah, sudah itu langsung, udah siap? Ujang bilang, udah gak ada ketinggalan, gak ada. Oke, lagi kita jalan. Mulailah mereka berenam jalan dengan Ujang di depan dan Dani sama teman-temannya ngikutin di belakang. Dia berjalan, mulailah mereka masuk bukit. Di bukit pertama alhamdulillah lancar, nggak ada halangan. Nah, pas masuk bukit kedua nih ya, Ican orangnya kalau jalan kan celingak-celinguk, lihat kiri kanan belakang. Nah, pas dia lagi noleh ke belakang, si Ican kaget. Dia ngeliat sosok anak kecil lagi berdiri di samping pohon. Langsung dia agak cepet jalannya. Bukit kedua lewat, mulailah mereka masukin bukit ketiga. Nah, lagi-lagi si Ican, kali ini dia mendengar suara nenek-nenek memanggil, "Dek,
Dek, dek. Langsung spontan Ican kaget. Woi, dia bilang teman-temannya, lu dengar suara gak tuh? Si Dani ngejawab, suara apaan emang Chan? Dan langsung diselak sama Ujang. Udah gak ada apa-apa, ayo jalan cepet. Biar kita gak ngaret waktu. Ini udah malam. Lanjutin lah mereka jalan. Gak berapa lama, sampailah di tempat yang udah disiapin sama Ujang. Nah terus Dani nih ngomong dalam hati gitu. Ini tempat serem amat. Nah Ujang gak salah apa ngasih tempat kayak begini gitu. Karena apa guys? Di situ dikelilingin bukit. Dan itu banyak pohon pisang karena sekeliling itu pohon pisang semua gitu. Dan Dani pun bengong, bingung. Ya kan? Dah pada taruh tas, ditaruh. Nah sebelum buat tenda, yang lain juga mungkin berpikiran sama Dani, ya kan? Nah jadi Ican, Fikri, dan Fariji ini dia mungkin mau ngeliat spot lagi buat buka tenda gitu, karena mereka juga nggak yakin dengan tempat di situ. Gitu. Saut si Ican, saya mau ngeliat ke bawah ya, dekat sungai. Ujang ngejawab, sok kalau mau lihat mah, tapi tempat tetap di sini ya. Si Ican jawab lagi, emang kenapa Udah ikutin aja kata Ujang, karena di situ hawanya beda dan berbahaya. Nah turunlah mereka bertiga nih dekat sungai, dan asik-asiknya dia coba nelusur berjalan dekat-dekat sungai. Si Ican kaget, ternyata dia ngeliat lagi sosok anak kecil yang waktu dia lihat di bukit kedua gitu. Sontak kaget. Dalam hati, anak kecil lagi gitu. Dan di waktu yang gak jauh juga, ini si Fikri ngedenger gitu. Jadi kayak banyak orang suara lagi ngobrol gitu. Langsunglah mereka berdua ngajak Fariji, Fariji kita naik langsung ke atas Fariji pun jawab, ada apaan sih? Si Ican bilang, ntar aja, jangan di sini ceritanya. Naiklah mereka ke atas dan mulailah mereka diriin tenda. Dibantuin juga sama Ujang. Nah cuman kalau si Dani nyorotin senter, karena posisi gelap, nyorotin senter. Selang berapa menit, si Dani kan lagi sambil ngobrol-ngobrol juga gitu, ya kan? Jadi kamera senternya nih nggak fokus ke satu tempat. Wah dia kemana-mana itu senter. Nah mungkin pas stop senternya berhenti itu pas ngarah di pohon seri. Nah yang berhadapan sama pohon seri ini Fariji gitu. Dengan nggak sadar juga dia kaget gitu. Senter itu pohon seri, tapi apa yang dilihat? Ternyata kuntilanak lagi duduk gitu di pohon seri. Kaget, langsung Fariji ngebelakangin pohon seri, nggak mau ngeliat ke situ lagi karena takut. Nah akhirnya tenda pun jadi. Kita buat api unggun, kita gelar tikar, dan kita nyeduh kopi, sembari ngobrol-ngobrol lah. Nah, seru, asik, pemandangan indah, dekat-dekat suara-suara
air karena di bawah ada sungai. Ya. Nah, setelah kurang lebih 1 jam, si Ican sama Fariji udah ngerasa ngantuk nih. Akhirnya dia pamit, dia ngomong ke Ujang, Ujang, saya duluan tidur ya, udah ngantuk nih. Dan Ujang menjawab, ya udah sok tidur duluan. Ya, masuklah dalam tenda Fariji sama Ican. Tersisa Ujang, Dani, Miseri, dan Fikri untuk melanjutkan ngobrol, minum kopi. Nah, selang berapa menit si Fikri juga ngantuk. Saya tidur juga ya, ngantuk nih, besok pagi ntar lemes, mau sepedahan. Ya udah sok tidur. Akhirnya sisa 3 orang, Ujang, Dani, dan Miseri. Lanjutinlah dia ngobrol, ya kan? Dia ngobrol ngalur ngidul. Nah, entah kenapa tiba-tiba Ujang nyeletuk. Gini omongannya, asal kalian tahu aja ya, di sini tempat sarangnya pocong. Loh, Miseri sama Dani kaget. Dan Dani pun langsung nyautin, aduh, kok ngomongnya begitu sih, seriusan nih? Ujang menimpali, iya benar, makanya tadi saya nggak kasih di bawah dekat sungai, karena di situ hawanya lebih nggak enak dan berbahaya. Pas akhirnya pamitlah si Dani sama Miseri buat tidur. Ya udah, ini juga udah jam 3, pas dia ngeliat jam, saya tidur ya, nggak apa-apa kan sendirian? Ujang ngejawab, sendirian dong nih. Ya udahlah, sok nggak apa-apa, paling Ujang main handphone aja. Ya, saya tidur duluan ya. Iya. Nah, mulailah Dani dan Miseri tidur. Nah, kurang lebih 20 menit baru coba merem, tiba-tiba Ujang ngebangunin. Woi, ayo bangun, kita pindah aja, kita ke rumah aja yuk. Ujang ngomong gitu. Fariji bertanya, ada apaan sih, ini kayaknya gerimis. Udah cepet bangun, bangunin yang lain, kita pindah ke rumah. Ayo bangun. Fariji bangunin teman-temannya, kita rapiin tenda, kita tidur di rumah Ujang. Nggak jadi camping karena katanya gerimis. Mulailah mereka benahin tenda. Nah, benahin, akhirnya mereka nggak jadi ngecamp di situ. Akhirnya menujulah rumah Ujang. A few moments later. Pas sampai rumah Ujang, akhirnya mereka juga pada nggak bisa tidur. Dan Ujang juga nyeduin kopi lagi. Ngobrol-ngobrol lah mereka. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, si Ican langsung bertanya, emang ada apaan sih, kita nggak jadi ngecamp? Emang kalian nggak dengar banyak orang suara ngobrol di sekeliling tenda kita? Fariji nyautin, lah itu bukan kalian tadi yang ngobrol? Saya nggak tidur loh, tidur ayam doang loh. Ujang menjawab, iya tadi sih masih bertiga gitu. Tapi pas sudah jam 3, Dani sama Miseri pamit tidur juga. Nah selebihnya kan tinggal gue sendiri. Nah,
Disitulah mulai, emang lu nggak dengar di sekeliling tenda kita ada orang ngobrol. Dan Fariji nyautin, oh jadi itu bukan kalian yang ngobrol. Dan Aujang juga ngejawab, iya, orang udah pada tidur, tinggal sendiri, dan suara juga di situ juga udah mencekam, makanya ajak pulang ke rumah, gitu, biar nggak terjadi apa-apa. Oh begitu. Nah terus si Ican juga menimpali, sebenarnya sih dari tadi juga, dari awal jalan mau ngecamp, dari pas bukit gue ngeliat sosok anak kecil, ya kan. Nah terus di bukit ketiga, inget gak lo yang gue bilang, lu denger suara gak tuh, ya kan? Nah itu suara nenek-nenek manggil, dek, dek, dek. Nah terus juga yang terakhir itu gue lihat kembali sosok anak kecil ada di sungai itu. Makanya gue langsung ngajak naik ke atas gitu. Dan Fikri juga nyautin, iya tadi saya juga denger tuh kayak orang suara rame pada ngobrol di pinggir-pinggir sungai situ. Oh, dan Pak Riji juga nyautin, lah saya juga tadi lihat Kunti lagi duduk di pohon ceri pas lagi senter Dani itu nyorotin. Oh jadi begini, Ujang nimpalin, emang di situ tempatnya angker gitu. Tapi ya bingung mau nyari kemana lagi yang ada spot buat camping, karena udah jauh-jauh tempatnya, terus juga turun naik bukit, kasihan gitu kan. Jadi mau nggak mau ya satu-satunya ya di situlah, ya kan. Banyak juga, emang juga banyak juga sih yang ngalami masyarakat sini gitu. Dan kalian juga tahu kan profesi Aujang berkebun, ya kan? Kadang malam-malam nembakin burung, ya kan? Nah kalau nembakin burung itu berdiri pocong kurang lebih 3 meter, tapi diemin aja, tadi juga mereka hilang sendiri gitu. Dan banyak juga warga-warga di sekitar sini yang kesini juga dikasih lihat, tapi mereka udah cuekin aja gitu. Cuman mungkin kalian baru jadi merasa takut gitu, makanya saya langsung ajak pulang. Oh ya udah kalau begitulah. Nah mungkin sampai di situ aja ceritanya teman-teman semua guys. Sebelum dan sudahnya mohon maaf ada kekurangan. Salam, peace.